Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pemaparan materi atau pemaparan mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Produksi Benih. Materinya yaitu pengujian mutu benih. Nama saya itu Raffi Rizky Ramadan dengan NIM 444 2230 122. Izin memaparkan Bu, Ibu Kirana Nugrahayu LSPMSI. Izin. Nah, sebelumnya kita coba kilas balik atau sebenarnya sepenting apa sih pengujian mutu ini? Ini masih mencangkut dengan materi sebelumnya yaitu materi 9. Untuk mengetahui mutu benih, perlu dilakukan pengujian benih di lab. Nah, pengujian rutin yang biasa dilakukan ialah pengujian kadar air, analisis kemurnian, dan daya berkecambah. Dari ketiga jenis pengujian ini harus ada dalam label benih yang diperdagangkan. Kemudian hasil pengujian benih dituliskan dengan laporan lengkap hasil dari pengujian. Standar pengujian benih ini di Indonesia mengacu pada SNI yang diterbitkan oleh BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Pernah pertanyaannya, mengapa benih harus diuji? Pertama, potensi benih untuk menjadi kecambah atau bibit tidak dapat ditentukan sampai benih dikecambahkan. Kemudian yang kedua, pengujian benih untuk menentukan komponen genetik atau varietas dan mekanik gulma tanaman atau tanaman lain dan materi indah dari suatu lot benih. Kemudian hasil pengujian benih memberikan informasi penting baik bagi produsen maupun konsumen. Pengujian harus dilakukan pada kondisi sama dengan interpretasi yang seragam. Pengujian benih di laboratorium berperan besar dalam menyajikan hasil uji yang tepat, akurat, serta ilmiah maupun peraturan. Hasil uji tersebut harus memenuhi syarat seperti objektif, representatif, teliti, dan relevan. Nah, di sini teman-teman ada tahapan dalam prosedur ujian benih. Yang pertama yaitu pengambilan sampel benih yang representatif. Nah, di sini ada dua poin nih. Yang pertama itu diambil sampel dari boksit lot. Nah, ini ada gambarnya yang A. Jadi itu bisa dibilang semacam karung atau tempat penyimpanan benih. Dan yang kedua itu setelah sampai di laboratorium, lot benih harus dibagi-bagi dengan menggunakan alat subsampling divider. Nah, itu di gambar yang B. Untuk apa? Untuk mendapatkan working sampel atau contoh kerja sampel dari benih ini. Kemudian digunakan untuk menganalisis mutu benih. Namun sebelum dilakukannya pembagian, itu perlu ada pengujian kadar air yang bersifat higrokopis atau yang mudah menyerap air. Sehingga kadar air benih dapat menyesuaikan dengan atmosfer lingkungan atau suhu lingkungan. Nah, kemudian, menurut ILS 2016, tahapan dalam prosedur pengujian benih ialah pertama, yang kedua itu dari sampel kerja yang diperoleh dilakukan analisis kemurnian benih berdasarkan pada penentuan fisik komponen dalam lot benih atau presentase berat benih yang terdiri dari benih murni, terus benih tanaman lain, lalu biji gulma, dan materi inert atau kotoran benih. Benih untuk pengujian daya berkecambah diambil dari fraksi benih murni. Ketiga yaitu kemampuan benih untuk berkecambah adalah indeks mutu benih yang paling dapat diterima. Selanjutnya yaitu uji daya berkecambah. Nah ini jadi ada sampel atau pengujian terhadap beberapa benih untuk dilakukan berkecambah atau ujian berkecambah teman-teman. Kebetulan waktu itu saya sendiri sudah melakukan praktiknya. Nah kemudian yang kelima itu evaluasi berkecambahan yang dilakukan dalam hitungan pertama atau first count, kemudian final count. Jadi dalam kurun waktu 2 minggu itu dilakukan dua pengujian, maaf, dua pengecekan. Yang pertama itu final count, yang terakhir itu final count. Ini masih sama nih teman-teman.
Selain daya berkecambah, mutu benih juga dievaluasi melalui berbagai uji vigor dan kesehatan benih. Uji vigor yang divalidasi ISTA ada empat. Menurut Widayati nomor 2018, yaitu conductivity test atau uji daya antar listrik. Nah, jadi pada benih ini merupakan salah satu uji vigor yang prinsipnya adalah melihat integritas membran sel melalui kebocoran membran. Benih yang bervigor tinggi mempunyai integritas membran yang baik, DHL rendah. Pengukuran DHL telah diteliti dan berkorelasi baik dengan pertumbuhan bibit di lapangan. Dan yang kedua yaitu AAT atau Accelerate Aging Test atau uji vigor benih untuk menguji kemampuan tumbuh benih. Setelah diberi perlakuan suhu dan kelembapan tinggi itu 14 OC, 90 derajat Celcius dan lama inkubasi selama 72 jam. Yang kedua itu si CDT atau Control Deterioration Test. Itu uji vigor benih untuk menguji kemampuan tumbuh benih setelah diberi perlakuan suhu tinggi pada periode waktu tertentu pada kadar air benih tertentu pula. Kemudian itu RET atau Radical Emergency Test. Nah, ini prinsip dasar pengujiannya ialah perkecambahan yang lebih lambat menggambarkan gejala fisiologi awal kemunduran benih sehingga vigor benih. Nah, menurut Wijaya tahun 2018, uji vigor yang sudah divalidasi oleh ISTA itu ada empat, yaitu DHL atau conductivity test atau uji daya antar listrik, kemudian AAT atau acceleration aging test, dan yang ketiga itu control deterioration test atau CDT. Yang terakhir itu radical emergency test atau RET. Nah, ini ada definisi dari pengujian mutu benih rutin. Pengujian pengujian mutu benih menjadi bagian penting dalam kegiatan produksi benih. Jika hasil pengujian mutu benih menunjukkan hasil yang baik, maka benih mendapatkan izin untuk dilepas sebagai benih dan layak dikomersilkan. Nah, jadi sebelum benih itu dikomersilkan atau dibudidayakan, itu sangat penting, sangat perlu ada tahapan yang namanya pengujian mutu dari benih itu. Karena banyak faktor-faktor yang memang krusial atau faktor yang fatal atau hasil yang fatal jika tidak dilakukannya pengujian mutu benih pada benih atau yang nantinya akan dilakukan pada next itu ada. Nah, di sini salah satunya ada pengujian laboratorium. Dari pengujian laboratorium itu ada pengujian genetik benih dan pengujian kemurahan benih. Nah, sebenarnya pengujian genetik benih itu apa? Yaitu ialah atau dapat dilakukan dengan melakukan pengujian PCR. Itu mengetahui informasi genetik dari benih yang produksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah benar benih yang diproduksi dan diujikan merupakan keturunan dari dua tetua yang dimaksud atau dua ketua sebelumnya yang sudah menjadi tujuan awal. Pengujian ini menjadi wajib. Nah, kenapa wajib? Karena banyak sekali faktor-faktor yang fatal atau dampak yang fatal jika ini tidak dilakukan. Khususnya pada kelas benih penjenis atau breeder seed atau BS dan benih dasar atau foundation seed atau sesuai permintaan. Dan yang kedua yaitu ada pengujian kemudian benih. Pengujian kemudian benih diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu benih murni, benih varietas lain atau bahan ini atau kotoran. Dikatakan bahwa benih murni ya, jika benih yang diuji sesuai dengan yang dinyatakan oleh pengirim, benih masak, utuh, atau pecahan benih tidak lebih besar dari setengah benih sesungguhnya. Asalkan dapat dipastikan masih dalam spesies yang dimaksud dan tidak mengenai poros embrio. Pengujian ini dinyatakan dalam berat gram atau presentasi. Nah, kemudian ada penetapan 1.000 butir benih, kemudian pengujian daya berkecambah. Apa itu penetapan 1.000 benih? Yaitu ialah salah satu aspek penting dalam pengujian benih di lab. Penetapan ini sebagai informasi yang mendukung perhitungan kebutuhan benih di lapangan.
Penetapan 1.000 butir benih dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama menimbang 1.000 gram, maaf 100 gram benih sebanyak 8 ulangan, dirata-ratakan kemudian dikali 10, atau dengan menimbang 1.000 gram benih sebanyak 4 ulangan, kemudian diratakan. Kemudian yaitu pengujian daya berkecambah benih. Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan benih tumbuh dan berkecambah secara normal. Berkecambahan pada pengujian ini definisikan sebagai pemunculan dan perkembangan dari embrio menjadi struktur-struktur yang menunjukkan akan berkecambah menjadi normal pada kondisi yang memungkinkan. Daya hidup benih ditentukan oleh variabel viabilitas dan figur benih. Pengujian ini menggunakan batas waktu yang telah ditentukan oleh ISTA. Nah, ISTA ini mengatur segala aspek, mulai dari waktu, tempat, step-stepnya, atau langkah-langkahnya. Nah, batas waktu perhitungan dikenal dengan istilah first count atau evaluasi pertama dan final count atau evaluasi. Setiap spesies benih memiliki waktu pengujian yang berbeda-beda, jadi kondisional tergantung benihnya. Nah, ini tabel penunjuk pengujian pada beberapa spesies benih. Jadi seperti ini contohnya teman-teman. Boleh diidentifikasikan lebih lanjut ya. Nah, ini ada kriteria-kriterianya. Itu kriteria benih yang normal dan yang abnormal. Untuk pengujian, maaf, untuk kriteria kecambahan normal yang pertama yaitu kecambahannya sempurna. Kecambahannya tumbuh dengan struktur yang baik, lengkap, proporsional, seimbang, dan sehat. Yang kedua, kecambah dengan kerusakan ringan. Atau kecambah yang mungkin ada jeleknya, tapi itu sedikit doang gitu teman-teman. Simpelnya. Yang ketiga itu kecambah dengan infeksi sekunder. Atau kecambah yang masuk kriteria 1 dan 2 di atas, tapi kecambah ini terserang kecenderungan atau bakteri yang bukan berasal dari benih tersebut. Jadi, maksud dari poin ketiga ini tetap sesuai dengan poin pertama dan kedua, tapi perbedaannya di mana? Perbedaannya ialah yang berkecambah ini terserang oleh cendawan, tapi bukan berasal dari virusnya, bukan berasal dari tanaman yang berkecambah. Yang kedua itu kriteria kecambah berat. Sama ada 3 poin juga. Yang pertama itu kecambah rusak. Nah, maksudnya kecambah rusak itu cambahnya itu hancur gitu teman-teman. Enggak yang langsung mengakar, tapi hancur. Kemudian kedua itu kecambah cacat. Cambah yang perkembangannya lemah atau contohnya kecambahnya itu tidak sempurna atau tidak proporsional, tidak seimbang dan sehat. Kemudian yang ketiga itu kecambahnya busuk. Nah, ini banyak terjadi kasus seperti waktu ketika saya melakukan praktikum ini, kecambah saya ada beberapa yang busuk. Nah, itu masuk ke kriteria kecambah normal. Nah, viabilitas. Viabilitas itu apa? Viabilitas itu ya lah. Pengujian yang dilakukan untuk menghitung daya berkecambah dan potensi tumbuh maksimum yang dilakukan untuk membedakan mana kecambah normal dan abnormal pada first count dan final count, kemudian dipresentasikan. Nah, kemudian itu vigor. Pengujian vigor dilakukan dengan beberapa variabel tertentu, yaitu seed emergence atau SE, kemudian indeks vigor, lalu kecepatan tumbuh atau KCT, yaitu menghitung jumlah benih berkecambah tiap etmal 24 jam yang dinyatakan dalam persen. Kemudian keserempakan tumbuh, yaitu persentase kecambah normal hari pertama, hari antara first count sampai final count. Dinyatakan dalam persen T50 yaitu hari yang menunjukkan 50% benih berkecambah. Nah, ini gambar-gambarnya. Ada gambar-gambarnya dan beserta dengan keterangannya. Penetapan kadar air benih. Penetapan kadar air benih atau KA benih bukan merupakan pengujian benih, tapi dalam mengimplementasikan data pengujian benih. Sangat membutuhkan data ini. Informasi mengenai kadar air benih menjadi informasi awal kondisi benih yang akan diuji. Hal ini terkait proses awal perkecambahan, yaitu imbisi oleh benih sebelum berkecambah. Lalu laju imbisi yang terjadi pada benih dengan KA rendah dan KA tinggi tentu berbeda dan sangat berpengaruh terhadap hasil pengujian daya hidup.
Maka daripada itu, penetapan kadar air benih menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan dalam uji laboratorium. Agar pengujian ini tidak terjadi kesalahan. Nah, ini tabelnya. Tabel perlakuan pendahuluan sebelum penetapan kadar air benih dan pada setiap spesies benih. Nah, ini penetapan kadar air benih, teman-teman, masih sama. Akan tapi di sini ada rumusnya. Tahap atau persen sama dengan M2 dikurang M3 dikali 100% dibagi M2 minus M1. Nah, ini ada dokumentasinya, teman-teman. Penetapan kadar air benih ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu menggunakan alat otomatis deteksi air atau melalui mode gravimetri atau oven. Untuk penetapannya melalui gravimetri dapat dilakukan dengan suhu konstan rendah yaitu 101 sampai 105 derajat selama 17 jam dan dengan metode suhu konstan tinggi yaitu 130 derajat selama waktu ditentukan. Kemudian ada pengujian lapang. Pengujian mutu benih di lapangan pada dasarnya mengacu pada pengujian yang dilakukan pada lab. Jika pengujian benih di laboratorium dapat dilakukan pada benih generatif atau true seed dan benih vegetatif hasil perbanyakan secara vegetatif, maka pengujian benih di lapangan lebih diperuntukkan untuk benih vegetatif. Jadi seperti itu simpelnya pertimbangan, teman-teman. Pengujian benih di lapangan dapat dilakukan dalam greenhouse ataupun pada lapangan terbuka. Pengujian dilakukan dengan beberapa variabel yang antara lain ialah awal munculnya tunas, persentase benih tumbuh, tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, diameter batang, indeks vigoripotetik, hipotetik, kemudian itu bobot kering, akar, dan sebagainya. Nah, ini ada dokumentasinya. Ini ada dokumentasi uji daya antar listrik. Di sini dijelaskan bahwa pengujian benih dapat dilakukan dengan memberikan treatment pada benih sebelum tanam. Perlakuan ini dapat berupa perlakuan penyimpanan benih, pematahan dormansi, perlakuan invigorasi, sampai perlakuan seed coating atau seed planting, maupun perlakuan lain. Jadi perlakuan ini disesuaikan dan dengan dimaksud tujuan dari pengujian. Di samping itu terdapat juga pengujian-pengujian benih secara cepat, seperti pengujian viabilitas menggunakan tetrazolium ataupun menguji figur benih menggunakan metode DHL atau uji daya antar listrik. Nah, ini benih jagung, viabilitas benih jagung pengujian dengan tetrazolium test. Nah, di sini ada klasifikasinya nih, teman-teman. Mulai dari endosperm, perikarp atau kulit buahnya, koli- koliptil, pulu mula, dan lain-lainnya, teman-teman. Nah, ini ada apa namanya? Viable dan unviable, ada dan tiadanya. Kemudian ini adalah dokumentasinya, teman-teman. Nah, ini tabel serta dokumentasinya. Mulai dari benih ini ada perbedaannya. Mulai dari benih yang memang 6 hari, maaf 6 hours atau 6 jam sampai 30 jam. Ini dapat dilihat ada benih yang memang normal dan abnormal, teman-teman. Nah, oke, cukup mungkin. Selesai sudah presentasi pada materi 10 ini. Mohon maaf atas kekurangan yang saya berikan karena saya juga masih belajar. Terima kasih kepada Bu Kirana. Terima kasih banyak atas arahannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.